Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga kita dalam sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Atabik Al Khair dengan NIM H1A119123 dari Prodi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi retribusi pajak daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pajak Tanjung Jabung Timur untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah Sistem Perpajakan. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengenal definisi dari pajak itu sendiri. Definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Nah, jadi pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau masyarakat per individual. Nah, gitu. Dan juga pajak ini sifatnya itu memaksa, yang mana pajak itu juga sudah diatur dan sudah tertuang di dalam undang-undang. Nah, dan adapun kalau misalkan kita sudah membayarkan pajak tersebut, kita itu tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Nah, misalnya untuk kemakmuran rakyatnya seperti mungkin infrastruktur jalan seperti infrastruktur jalan, jembatan dan lain-lain yang ada di seluruh Indonesia. Nah, itu yang digunakan dari uang pajak tersebut. Dan adapun pajak ini juga kita bayar itu 1 tahun sekali untuk pembayaran pajak. Nah, itu untuk definisi pajak. Selanjutnya, untuk jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak ini berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya, seseorang baru akan dikenakan pajak PPN apabila membeli suatu barang. Nah, jadi kalau misalkan apabila seseorang itu baru misalkan membeli barang misalnya di suatu toko, membeli di suatu toko-toko besar misalnya, nah itu itu termasuk pajak tidak langsung. Nah, jadi masyarakat itu tidak merasa ternyata kita itu sudah membayar pajak tidak langsung gitu, tidak kita sadari. Nah, dengan tidak kita sadari, nah itu sudah kita masuk sudah membayar pajak tidak langsung. Terus untuk pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala baik perorangan maupun badan usaha. Contohnya pajak penghasilan PPH dan pajak bumi dan bangunan. Nah, jadi kalau misalkan pajak langsung ini, pajak dikenakan pada wajib pajak secara berkala atau secara berangsur ya, baik itu perorangan ataupun badan usaha. Nah, contohnya mungkin seperti pajak bumi dan bangunan, mungkin ya pajak bumi dan bangunan, pembangunan rumah ataupun pembangunan ruko misalnya kan, nah itu semua pajak langsung. Dan ada pun juga untuk pajak-pajak yang lain, misalnya pajak sarang walet, pajak hotel, pajak restoran, dan lain, pajak kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dimasuk kategori pajak langsung. Nah, itu tadi itu berdasarkan sifatnya. Dan selanjutnya untuk pajak berdasarkan pemungutnya. Nah, adapun untuk pajak berdasarkan pemungutnya, pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat seperti PPN, PPH, dan PPNBM. Nah, itu pajak negara. Sedangkan kalau pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan BPHTB. Nah, jadi kalau misalkan pajak daerah ini seperti yang kita rasakan sekarang ya. Kalau misalkan pajak kendaraan bermotor, pajak
yang seperti kita ketahui ini, kalau untuk pajak kendaraan bermotor sendiri ini sudah kayaknya sudah sering kita rasakan. Untuk pajak kendaraan bermotor sendiri ini apa namanya, kita bayarkan di kantor Samsat. Nah itu dia, di kantor Samsat. Nah itu untuk pajak kendaraan bermotor, dan mungkin untuk lain sebagainya, untuk kayak pajak apa namanya, pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak sarang walet. Nah itu mungkin apa namanya, bisa bisa di tempat lain yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Nah itu ya. Nah, itu kalau untuk pajak daerah, dan masih banyak lain sebagainya itu kalau untuk pajak-pajak daerah. Terus berikut adapun karakteristik pajak. Nah karakteristik pajak itu juga ada 4. Yang pertama adalah pajak adalah kontribusi wajib pajak bagi negara. Nah, jadi pajak ini yaitu wajib gitu, wajib kontribusi negara. Nah, jadi masyarakat wajib membayar pajak, dan itu uangnya itu kembali kepada negara kita sendiri. Seperti itu. Yang kedua, tidak ada imbalan langsung. Nah, seperti tadi saya bilang, jadi ketika kita membayar pajak itu, kita itu tidak dapat kita tidak dapat langsung merasakan gitu imbalannya setelah kita membayar pajak. Nah, tapi itu akan terasa gitu ke depannya. Contoh nih misalnya ketika kita membayar pajak kendaraan bermotor, nah gitu kan, ketika kita membayar pajak nih misalnya, dan apabila ketika seandainya kita belum membayar pajak kendaraan bermotor, pasti kita itu merasakan risih gitu. Kalau kita belum membayar pajak, atau kita kemana-mana keluar kota misalnya, itu kan biasanya kalau misalkan ada ketika kita jalan belum bayar pajak, dan apabila diberhentikan oleh pihak kepolisian, pasti kita langsung panik gitu kan. Kenapa panik? Karena memang pajak ini wajib dibayar, dan apabila belum kita bayar, itu dapat ditilang oleh pihak kepolisian. Nah seperti itu. Jadi ini ya dapat imbalannya, maksudnya ini apa namanya, dapat kita rasakan langsung, bisa terbebaskan mungkin dari penilangan tersebut. Nah, jadi itu. Jadi memang pajak ini langsung kita bayarkan walaupun 1 tahun sekali. Nah, itu contohnya ya. Dan juga dan yang lainnya infrastruktur jalan, jembatan dan lain sebagainya akan kita merasakan di yang akan mendatang. Jadi kita tidak merasakan secara langsung. Nah, seperti itu. Yang ketiga, bersifat memaksa. Nah, yang tadi itu ya. Bersifat memaksa yang tadi itu, kita paksa membayar pajak agar tidak terkena sanksi. Nah, seperti itu untuk memaksa. Terus yang terakhir, yang keempat, dan adapun pajak ini juga sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, pajak itu udah ada sebenarnya di undang-undang, sudah tertuang. Nah, jadi tidak bisa diganggu-ganggu lagi, udah ada undang-undangnya sendiri. Nah, seperti itu ya. Terus tuh selanjutnya ada fungsi pajak. Nah, fungsi pajak ya. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Fungsi anggaran, pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua keperluan negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran hutang pemerintah, dan membiayai pembangunan lainnya. Nah, jadi kalau pajak menurut fungsi anggarannya sendiri, nah ini pajak adalah sumber pendapatan yang paling besar di banyak negara. Nah, manfaatnya tidak sedikit ya. Ini manfaatnya sangat banyak. Nah, manfaatnya untuk membiayai semua keperluan negara seperti membayar gaji pegawai negeri sipil, di situ membayar tentara, menggaji, membayarkan gaji kepada pihak kepolisian. Nah ini termasuk juga manfaatnya. Dan di samping itu juga ada manfaat lainnya seperti pembayaran hutang pemerintah, pembayaran hutang pemerintah. Misalnya nih, kalau misalkan di Indonesia mempunyai hutang di negara tetangga ataupun di negara lainnya, nah jadi yang bisa kita bayarkan itu bisa melalui uang pajak kita bayarkan, untuk melunasi hutang Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi bisa juga untuk membayar hutang pemerintah Indonesia ke negara lain. Nah, dan yang terakhir ini, dan manfaatnya juga bisa membiayai pembangunan infrastruktur.
infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan dan lain sebagainya. Banyak itu bentuk-bentuk dari pembangunan bisa diambil dari apa namanya, dari pajak-pajak tersebut. Nah, seperti itu ya untuk fungsi anggarannya. Terus untuk fungsi yang kedua, fungsi regulasi. Nah, fungsi regulasi sendiri, pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain itu penggunaan pajak bea cukai masuk untuk menekan impor. Nah, jadi kalau pajak regulasi ini, contoh aja ya, kalau misalkan ada barang dari luar provinsi masuk misalnya, jadi itu akan dikenakan juga pajaknya, ada pajak masuk, untuk menekan impor. Nah, barang masuk gitu. Nah, itu ada tersendiri untuk pembayaran pajaknya. Nah, itu untuk fungsi regulasinya seperti itu. Nah, tentu yang ketiga ada yang namanya fungsi stabilitas. Nah, ini ya fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efisien dan efektif. Nah, jadi kalau misalkan fungsi stabilitas ini caranya untuk mengatur peredaran uang di masyarakat. Jadi contohnya nih kayak misalnya apa namanya, misalnya kayak kita membeli suatu barang gitu. Nah, itu kan peredaran uang tuh. Nah, jadi uang masyarakat itu ya kemana-mana gitu. Nah, itu untuk mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat. Nah, contoh juga untuk pembayaran pajak misalnya kan. Nah, itu. Nah, itu tuh untuk fungsi stabilitas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah fungsi pemerataan. Nah, fungsi pemerataan pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Nah, ini kalau untuk fungsi pemerataan, mungkin kalau misalkan yang pajak negara, nah mungkin nanti bisa dibagi uang pajaknya tersebut, nah mungkin bisa dibagi ke provinsi ataupun daerah-daerah yang tersebar gitu. Nah, tapi jangan salah, tapi itu kan pajak pajak negara tuh. Nah, kan ada juga tuh tupoksinya untuk pajak daerah tersendiri tuh memang ada juga. Nah, dan juga kalau misalkan pajak itu juga untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pendapatan dan kebahagiaan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang itu tadi untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa jadi seperti jalan yang tadi kan, infrastruktur jalan. Nah, kan misalkan apabila di suatu desa misalnya atau di suatu kabupaten memang yang benar-benar butuh yang namanya pemerataan jalan misalnya, pembangunan infrastruktur, ya udah uang pajak daerahnya mungkin itu ya mungkin bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat untuk membangun jalan. Nah, seperti itu dan mungkin untuk pemerataan, untuk fungsi pemerataannya. Nah, jadi dari yang saya definisikan tadi dan saya sebutkan, nah jadi sekarang saya ini mengambil studi kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu mengenai strategi pendapatan strategi retribusi pendapatan asli daerah pajak yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu, yang mana Kabupaten Tanjung Jabung ini tempat kelahiran saya sendiri. Nah, baiklah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada di tepi pantai dan berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Lingga, dan juga Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Banyuasin. Nah, kabupaten ini terbagi menjadi 11 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 73 desa dan 20 kelurahan. Nah, 22 kelurahan. Nah, kelurahan. Jadi bagaimana
bagaimana tadi tuh yang strategi ya. Sebentar ya. Dan bagaimana strategi dalam pengoptimalkan sumber pajak daerah potensial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, sebentar ya. Tanjung Jabung Timur. Nah, jadi untuk sumber pajak potensial yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini, Tanjung Jabung Timur ini salah satu sumber PAD atau pendapatan asli daerah yang potensial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat pada sektor pajak penerangan jalan. Dari sektor pajak penerangan jalan setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, pajak penerangan jalan di pemungutan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Menurut data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2015 hingga 2018, jumlah penerimaan pajak penerangan jalan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, jadi kalau misalkan memang sumber pajak yang potensial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini yaitu pajak penerangan jalan. Nah, penerangan jalan ya seperti lampu-lampu di jalanan misalnya. Nah, itu pajaknya sangat potensial karena memang banyak penerangan di sana. Dan juga dari tahun 2015 sampai dengan 2018 pajak penerangan jalan ini di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari setiap tahunnya itu mengalami peningkatan ya. Nah, terus selanjutnya pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. Nah, objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Tarif pajak atau dasar pengenaan pajak adalah nilai jual tenaga listrik. Nah, terus selanjutnya penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan industri, tarif PPJ-nya ditetapkan sebesar 10%. Itu 10% ya. Untuk tenaga listrik yang berasal dari PLN tadi ya, ini yang kalau listrik yang berasal dari PLN ya, bukan untuk industri, ini pajaknya sudah ditetapkan sebesar 10%. Selanjutnya, untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain atau dari PLN untuk keperluan industri, pertambangan, minyak bumi, dan gas alam, tarif PPJ ditetapkan sebesar 3%. Nah, kalau misalkan tenaga listriknya dari sumber PLN, tapi untuk keperluan industri pertambangan minyak, bumi, dan gas alam misalnya, dan lain-lain, nah, itu pajaknya cuma sekitar 3%. Cuma sebesar 3%. Nah, terus untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif PPJ ditetapkan sebesar 1,5%. Nah, nih, jadi tadi yang saya jelaskan, nah ini memang kalau misalkan penggunaan listrik yang berasal dari PLN ya, dari PLN bukan untuk industri, maksudnya mungkin untuk pribadi misalnya. Nah, itu memang besar PPJ-nya, pajaknya itu besar, kita ambil 10%. Nah, untuk pajak PLN, bukan untuk industri ya, 10%. Nah, terus strategi pengoptimalan pajak potensial yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun beberapa strategi dalam pengoptimalan penerimaan pajak penerangan jalan, diantaranya yang pertama adalah peningkatan kualitas petugas pajak. Dalam hal ini adalah orang-orang yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk melakukan penagihan pemungutan terhadap pajak. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan untuk
petugas pemungutan pajak dalam hal ini memang sudah diatur dan sudah ditetapkan berdasarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang, mungkin seperti bupati dan dari pemerintah daerah tersebut. Nah, itu memang orang-orangnya, petugas-petugasnya sudah ditetapkan. Nah, untuk melakukan penagihan terhadap pajak. Nah, jadi enak itu kerjanya, sudah jelas, sistem kerjanya sudah jelas untuk petugas pemungutan pajak, memang sudah diinstruksikan, sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan dari pemerintah kabupaten. Nah, itu yang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ya. Nah, yang kedua, untuk memperbaiki sistem pelayanan, terus memperbaiki probis layanan berbasis digital untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Nah, itu jadi untuk sistem pelayanan dan memperbaiki probis layanan berbasis digital untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan juga bagi masyarakat untuk membayar pajak. Nah, seperti itu. Yang ketiga, melakukan pengawasan. Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Nah, yang itu tadi, kalau misalkan yang ketiga ini melakukan pengawasan. Jadi memang ini kan berhubungan langsung dengan uang. Nah, jadi memang harus betul-betul diawasin. Nah, yang seperti kita ketahui, kalau uang ini sangat sakral dan harus memang diawasin supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan dan tidak disalahgunakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang harus ada yang namanya pengawasan. Nah, selanjutnya peningkatan kinerja. Pengawasan dapat dilakukan melalui yang pertama adalah penataan sistem administrasi dan pelaporan serta sistem informasi dan database yang akurat dan terintegrasi. Nah, jadi untuk peningkatan kinerja pengawasan ini ada 4. Yang pertama, untuk sistem administrasinya, pelaporannya, informasinya ini harus jelas dan terintegrasi. Jadi tidak sembarangan kita harus memberi laporan, informasi itu enggak boleh sembarangan. Jadi harus akurat, datanya harus benar, harus akurat. Jadi supaya tidak salah dalam penginputan data. Nah, seperti itu. Terus yang B adalah melengkapi sarana dan prasarana. Nah, ini yang ketiga, mengefektifkan fungsi pengawasan internal dan yang keempat, mengoptimalkan peran instansi pihak terkait yang berkewenangan menjalankan fungsi pengawasan seperti DPRD, Bupati, Bawasda, Bapeda dan lain sebagainya. Jadi untuk mengoptimalkan peran instansi, jadi untuk membantu juga dan untuk membantu juga. Jadi pihak-pihak ini juga ya dapat ada kewenangan pengawasan pihak terkait yang saya sebutkan seperti DPRD, Bupati, Bawasda, Bapeda dan lain sebagainya. Nah, itu dapat berkewenangan untuk mengawasi kinerja dari pengawasan pajak tersebut. Nah, jadi ini yang dapat berkewenangan dan yang tadi yang saya sebutkan. Nah, selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah melalui pajak penerangan jalan. Yang pertama, faktor pendukung yaitu adanya sistem self-assessment, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak penerangan jalan dan pemilik perusahaan-perusahaan yang wajib pajak penerangan jalan dengan antusias mengikuti sosialisasi dari pihak Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, jadi adapun faktor yang mempengaruhi optimalisasi pajak daerah yaitu yang pertama memang harus masih kurangnya kesadaran bagi pihak-pihak yang memiliki perusahaan penerangan jalan mungkin seperti itu. Jadi belum antusias, belum 100% antusias untuk sadar untuk pentingnya membayar pajak. Nah, jadi perlu dari pemerintah, jadi perlu adanya sosialisasi dari pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah dan masyarakat. Nah, itu perlu dilakukan kembali sosialisasi agar
agar kesadaran masyarakat ini kembali tumbuh gitu dan sadar bahwasanya pajak ini wajib kita bayar, apalagi sistem penerangan pajak ini kan yang memang pajak yang berpotensi, yang sangat berpotensial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah itu. Nah, itu jadi memang harus perlu yang adanya perlu adanya sosialisasi kembali. Nah, terus selanjutnya ada faktor penghambat, yaitu kurangnya sumber daya alam yang belum memahami khususnya dari bidang ilmu perpajakan dan kesulitannya mendapat data dari pihak PLN tentang pemungutan dari rekening listrik dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang cara pembayaran pajak penerangan jalan. Nah, jadi faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusia. Jadi masyarakat ini sebenarnya sudah banyak yang mau bayar, sudah banyak pengen membayarnya, bahkan mungkin sudah pengen bayar semua, cuman ada beberapa orang memang belum tahu mekanisme cara pembayaran mulai dari tahap awal sampai tahap akhir, cara pembayaran pajak penerangan jalan tersebut. Nah, jadi itu mungkin masyarakat masih kebingungan bagaimana alur pembayaran pajak penerangan jalan tersebut. Nah, itu makanya mungkin itu salah satu masalah. Itu tadi, maka perlu adanya sosialisasi antara masyarakat dan juga pemerintah kabupaten, apalagi di Badan Pendapatan Daerah. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali alur mekanisme pembayaran pajak penerangan jalan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini seperti apa, agar lebih meningkat lagi dan lebih meningkat dan cukup signifikan. Nah, itu ya untuk faktor-faktor yang ini, faktor-faktor optimalisasi pendapatan si daerah. Nah, jadi jadi mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Tapi saya perlu jelaskan lagi yang nomor 1 tadi. Ini kan tadi kan nomor 2 faktor penghambat. Nah, itu masih kurangnya masih kurangnya pemahaman. Nah, kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang alur bagaimana cara membayar pajak penerangan jalan tersebut. Nah, itu makanya perlu sosialisasi kembali. Nah, untuk yang nomor 1 tadi, faktor pendukung, yaitu adanya sistem self assessment. Jadi kesadaran wajib pajak untuk bayar pajak penerangan jalan dan pemilik usaha-usaha. Nah, jadi untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sudah sadar yang untuk pajak penerangan jalannya sudah banyak yang membayar pajak penerangan jalan, tapi masih ada masyarakat yang lain masih kebingungan untuk membayar penerangan jalan tersebut. Nah, itu makanya masukan dari masyarakat, untuk pemerintah untuk memberikan sosialisasi kembali dari masyarakat dan juga pemerintah kabupaten. Nah, itu jadi untuk faktor pendukungnya ya itu bagus tadi, untuk penerangan jalan itu masyarakat itu sangat antusias untuk membayar pajak. Nah, itu makanya penerangan jalan ini pajaknya itu dari tahun 2015 sampai 2018 sangat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, makanya itu tadi. Nah, itu karena memang ada sosialisasi dari pihak kabupaten dan masyarakat. Nah, itu makanya mungkin di samping itu ada juga mungkin masyarakat yang belum paham, dan mungkin bisa diadakan sosialisasi kembali agar masyarakat itu lebih paham gitu dan tahu tentang mekanisme cara pembayaran. Nah, sampai selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan mengenai materi ini. Mungkin kedepannya mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman juga dan bagi saya sendiri. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stop ya. Good. 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 Stop lah.